Mighty Morphin Power Rangers Once and Always akhirnya sudah bisa kita saksikan di Netflix. Seperti yang sudah kita bahas di video lalu, jika film ini adalah film untuk anniversary Power Rangers ke-30. Film ini sendiri menghadirkan beberapa cast original dari series Mighty Morphin Power Rangers, yaitu ada Catherine Sutherland sebagai Catherine Hillard atau Pink Rangers, Steve Cardenas sebagai Rocky DeSantos yaitu Red Rangers, David Yost sebagai Billy Cranston atau Blue Rangers, Carly Kerr sebagai Min Kwan yaitu Yellow Ranger, Walter Emmanuel Jones sebagai Zack Tyler yaitu Black Rangers, Karan Ashley sebagai Aisha Campbell, dan Johnny Young Boss sebagai Adam Park. Dan di video kali ini kita akan langsung membreakdown filmnya. Billy Cranston bukan pemalas. Ini dia, Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. So, universe, let's talk about it. Film ini dibuka dengan tulisan kilas balik opening dari kisah Rita Repulsa yang terbebas dari penjaranya di bulan. Kemudian, kehidupan 5 pemuda berubah selamanya sejak Zordon memilih mereka untuk melindungi bumi. Dan sejak puluhan tahun, banyak pahlawan melanjutkan hal tersebut, hingga orang-orang hidup dalam kedamaian. Dan pelindung mereka disebut sebagai Power Rangers. Adegan diawali dengan Billy yang diserang oleh robot Rita Repulsa yang mencoba membalas kekalahannya di masa lalu. Billy di sini berakhir kalah, namun kelima Rangers lain akhirnya datang menolongnya serta bertempur melawan para Patis. Rita yang terdesak akhirnya menyerang Blue Rangers lagi, namun diselamatkan oleh Yellow Rangers sehingga Yellow Rangers pun terpental dan tewas. Billy dan Zack akhirnya berada di rumah Trini dan mereka bingung apakah harus menceritakan tentang tewasnya Trini kepada anaknya atau tidak. Namun anak dari Trini yang bernama Min secara tidak langsung mendengar percakapan mereka sehingga Min pun syok mendengar hal tersebut. Setahun berlalu, Min di sini melatih dirinya. Kemudian Zack datang dan mengajak Min untuk mendatangi makam Trini. Min di sini menyarankan kepada Zack apakah dia sudah menemukan Roborita. Namun Zack menjawab dia akan memberitahu jika sudah diberitahu. Saat Min dan Zack menuju ke makam Trini, mereka malah dihadang oleh Rita dan pasukannya. Para Rangers di sini mencoba melawan Rita, namun Rita yang dibantu oleh Robo Minotaur dan Robo Sneezard langsung memberi racun ke tubuh Green Ranger, Red Rangers, dan Pink Rangers, sehingga membuat mereka bertiga mengecil. Karena para Ranger terdesak, Zack, Billy, dan juga Min akhirnya kabur menggunakan mobil yang bernama Red Bug. Sesampainya di tempat aman, Zack bertanya kepada Billy mengenai benda apa yang sebenarnya dibuat oleh Rita. Namun Billy berkata jika ia tak tahu, namun pasti benda tersebut digunakan oleh Rita untuk menyerap kekuatan yang mereka miliki. Min di sini mengajak mereka berdua untuk menghancurkan Rita. Namun Zack memotong perkataan Min. Jika ini adalah urusan para Rangers, bukan urusan pemuda yang punya tugas di rumah. Min tersinggung dan dia langsung mengingatkan kepada mereka berdua jika Rita telah membunuh ibunya. Namun sayangnya, Billy menolak permintaan Min dan mereka kembali ke Command Center dan bertemu Alpha 9. Di Command Center, Zack di sini menanyai Billy apa yang terjadi dengannya. Dan Billy berkata jika ia tidak pernah melakukan kekacauan sebesar ini. Dan kita akan masuk pada adegan flashback di mana Billy ternyata sebelumnya membuat sebuah alat untuk mencari partikel Zordon agar Zordon bisa kembali lagi. Bukannya partikel Zordon yang ia dapatkan, malah justru partikel dari Rita yang membuat Rita masuk ke tubuh Alpha H atau Alpha 8. Kembali ke masa kini, alarm berbunyi yang menunjukkan jika Rita menyerang berbagai tempat di seluruh dunia, sehingga Alpha harus memanggil 2 Rangers tambahan, yaitu Rocky dan juga Cat. Akhirnya keempat dari mereka berusaha untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan Rita yang berada di Angel Grove. Setelah bertarung, Alpha 9 menguping pembicaraan Robo Minotaur dan Sneezard, yang ternyata mereka bisa melacak di mana keberadaan para Rangers saat mereka berubah. Alpha 9 pun memberitahu kepada para Rangers dan para Rangers pun mematikan kekuatan dan langsung berteleportasi ke Command Center. Di Command Center, Adam dan Aisha menghubungi para Rangers di Command Center dan membahas tentang kerusakan yang telah dibuat oleh Rita. Namun baru selesai mereka berbicara, tiba-tiba pasukan Rita menyerang Youth Center yang ternyata Min juga berada di sana. Min yang dikelilingi oleh para pasukan Rita pun langsung menggunakan Morpher untuk berubah, namun malah tidak bisa. Syukurnya, Zack dan Rocky mendatangi Min dan menyelamatkannya. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan para pasukan dari Rita dan mengajak Min untuk menuju ke Command Center. Kembali di Command Center, Zack meminta kembali Morpher yang dibawa oleh Min dan akhirnya Min ingin menolong mereka dan menegakkan keadilan sama seperti ibunya. Karena Rita telah membunuh ibunya sebelumnya. Dan dia juga bingung mengapa alat yang dia gunakan tidak bisa digunakan untuk berubah.
Zack pun mengatakan kepada Min bahwa apa yang dia lakukan itu semua bukanlah keadilan, tapi rasa ingin membalas dendam. Dan di sini, Zack menceritakan tentang perjuangan Zordon kepada Min. Di sisi lain, Billy, Cat, dan juga Rocky sedang mempersiapkan sebuah jebakan untuk mereka gunakan menjebak Robo Minotaur dan Snizard. Setelah jebakan tersebut dipersiapkan, mereka bertiga pun berubah dan kedua robot itu langsung mendatangi mereka dan akhirnya terjebak di sebuah alat penarik baja, sehingga membuat mereka tak bisa bergerak dan mengganggu lagi. Setelah melakukan hal tersebut, Alpha 9 menyiapkan alat yang membuat mereka tidak terlihat dan digunakan untuk menuju markas Rita Repulsa. Bukannya diam di command center, Min pun ikut mengambil alat tersebut dan mengambil mobil milik Zack untuk menuju ke lokasi Robo Minotaur dan Snizard agar dia bisa memusnahkan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, Min malah diserang oleh Rita dan diculik serta menuju ke bulan. Di bulan, para Rangers akhirnya tahu tujuan utama dari Robo Rita, yaitu bertemu dengan Rita Repulsa di event episode 1 Mighty Morphin Power Rangers, agar mereka berdua bisa menghancurkan para Rangers lebih awal bahkan sebelum Zordon memilih mereka sebagai Rangers. Dan ternyata yang ditangkap oleh Rita di sini tidak hanya 3 original Power Rangers, tetapi ada beberapa Power Rangers lain. Pada saat Rita dan anak buahnya berada di bulan, disinilah akhirnya dia dan keempat Rangers bertemu dan mereka pun bertarung. Pada saat para Rangers kewalahan, Rita kembali ingin melukai Billy dengan tongkatnya, dan Min mencoba melindungi Billy, sehingga dia pun tersungkur. Beberapa saat setelah hal tersebut terjadi, Min akhirnya diberikan penglihatan masa-masa di mana Trini, yaitu ibunya, tampak bahagia saat bersama para Rangers. Dan disinilah ia sadar jika ibunya tidak menderita seperti yang dia bayangkan. Dengan tubuhnya yang diselimuti energi berwarna kuning, akhirnya Morpher yang ia bawa menyala. Dan kini, Min berubah menjadi Yellow Tiger Ranger. Pada akhirnya kelima Ranger bertarung melawan Rita dan para kroconya. Semua kroco sudah dikalahkan oleh para Rangers hingga tersisa 2, yaitu Robo Rita dan Robo Snizard. Rita di sini akhirnya tewas dibunuh oleh tembakan yang dilakukan oleh Black Rangers. Sesaat setelah Rita mengubah Robo Snizard menjadi raksasa. Disinilah para Rangers pun menyuruh Alpha 9 untuk meluncurkan 5 Megazord untuk digunakan melawan Robo Snizard. Adegan ini membuat saya merinding karena disajikan dengan teknologi yang lebih baik. Dan para Rangers memenangkan pertarungan. Mereka pun akhirnya kembali ke command center dan Alpha 9 berkata jika para Rangers yang telah mereka selamatkan kini berada dalam penanganan dengan kondisi stabil. Dan di sini mereka juga bertemu dengan Aisyah dan juga Adam secara langsung. Aisyah dan Adam menawarkan kepada Billy apakah dia mau ikut dengan mereka ke planet Aquitar atau tidak. Lagi pula Sestria merindukannya. Dan Cat di sini juga mengatakan jika ia ingin segera kembali untuk menemani JJ. Film ini ditutup dengan scene di mana Zack, Min, dan Billy berada di Youth Center dan minum jus. Billy di sini menawarkan kepada Min apakah dia mau souvenir dari Mirinoi dan Min bertanya, "Entahlah, apakah kau akan ke sana dalam waktu yang lama?" Billy menjawab jika dia akan selalu mengawasinya, dan film ini berakhir dengan adegan Kimberly menyanyikan lagu Down the Road yang ditutup dengan foto In Loving Memory of Toy Trank dan Jason David Frank. Rest in power. Oke, sekarang kita akan masuk ke breakdown dan teori. Rita Repulsa kembali muncul, padahal sebelumnya kekuatan yang berhubungan dengannya dan Lord Z sebenarnya telah hilang karena Andros telah meledakkan Zordon di ending cerita series Power Rangers in Space. Sehingga kekuatan kebaikan tersebar ke seluruh alam semesta yang menghapuskan kekuatan jahat yang dihadapi oleh para Rangers. Namun di sini, Rita kembali muncul, bahkan setahun setelah kemunculannya kembali, ia tidak sendiri dan membangkitkan Minotaur dan Snizard dalam bentuk robot. Fakta menariknya adalah Minotaur dan Snizard ini adalah villain yang juga dihadapi oleh para Rangers di Mighty Morphin Power Rangers Season 1 sama dengan Rita Repulsa. Dan ada beberapa hal menarik yang bisa kita ketahui. Rita Repulsa di sini berubah menjadi robot dikarenakan energi jahat miliknya masuk ke dalam tubuh dari Alpha 8 atau Alpha 8. Sebenarnya plot seperti ini juga pernah diceritakan di dalam series Power Rangers sebelumnya seperti Power Rangers RPM dan juga Power Rangers Beast Morpher. Bahkan di series Power Rangers Beast Morphers, musuh utama dari Power Rangers RPM yang berada di universe yang berbeda itu berevolusi dan menuju ke universe lain. Yang dulunya bernama Vengix sekarang berevolusi menjadi Evox. Setelah dikalahkan oleh para Rangers di opening filmnya, Rita berkata jika dia akan ke Dark Dimension untuk membalas dendam. Nah, Dark Dimension sendiri adalah markas Rita Repulsa di series Power Rangers, yang mana kemungkinan besar disinilah dia menciptakan kembali Robo Minotaur dan Snizard. Karena di dalam original seriesnya,
di sini jugalah dia mengontrol kekuatan dari Dragon Rangers yang digunakan oleh Tommy Oliver. Pada adegan monitor di Command Center, kita bisa melihat beberapa nama tempat di sini. Yang pertama ada Coral Harbor, Riverside, Astro Mega Ship, Turtle Cove, dan Terra Venture. Coral Harbor sendiri adalah tempat di mana Power Rangers Beast Morpher berada, dan Riverside adalah kota Power Rangers Dino Thunder. Lalu Astro Mega Ship ini adalah robot sekaligus markas dan juga mecha milik Power Ranger in Space. Lalu Turtle Cove adalah tempat dari Power Rangers Wild Force. Dan Terra Venture adalah tempat dari Power Rangers Lost Galaxy. Di sini kita diperlihatkan adanya sebuah mobil yang bisa terbang dan digunakan oleh Zack dan juga Min. Teknologi mobil ini sebenarnya sudah muncul bahkan di film Power Rangers sebelumnya, yaitu Power Rangers Turbo, dan digunakan oleh Red Rangers, dan kendaraan ini bernama Lightning Crusher. Kemudian pada saat Cat berkali-kali memention seseorang bernama JJ, JJ sendiri adalah anak dari Tommy dan juga Cat, dan dia bernama JJ Oliver. JJ sebenarnya sudah dimunculkan di dalam series Power Rangers Ninja Steel, namun JJ di sini hanya dimunculkan suaranya saja. Dan di dalam film Mighty Morphin Power Rangers One and Always hanya di-mention. Di dalam komik, JJ Oliver bisa kita kenal sebagai seorang Green Ranger ketiga, dan dia juga menjadi bagian dari keanggotaan Power Ranger SPD dan menjadi SPD Green Dragon Rangers. Membahas tentang SPD, kita bisa melihat baju yang digunakan oleh Aisha dan Adam itu memiliki font yang sama dengan font dari logo SPD. Namun di sini bertuliskan SPA. Saya sendiri belum tahu apa singkatan dari SPA ini, namun jika mengacu kepada cerita yang ada di dalam Mighty Morphin Power Rangers One and Always, maka SPA ini adalah sebuah badan pertahanan untuk menghadapi makhluk dari luar angkasa. Bisa jadi SPA ini nantinya akan berevolusi menjadi SPD di kemudian hari, karena event dari Mighty Morphin Power Rangers Once and Always ini 30 tahun setelah episode 1 dari Mighty Morphin Power Rangers originalnya, dan jauh sebelum Emperor Groom dengan Trobian Empire-nya selesai berperang di planet Sirius, yaitu rumah dari Komandan Doggy Kruger, yang di series Power Ranger SPD menjadi Shadow Ranger. Dan mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum event di Power Rangers Cosmic Fury terjadi. Ya, Power Ranger Cosmic Fury sendiri nantinya juga akan dirilis di Netflix dan sangat saya nantikan. Kemudian Aisha di sini juga mention sebuah nama, yaitu Sestria. Nah, Sestria sendiri adalah love interest dari Billy, dan dia adalah alien dari planet Aquitar. Dan ada Power Rangers yang juga berasal dari planet tersebut, dan mereka bernama Mighty Morphin Alien Rangers. Lalu pada saat pertarungan antara 4 Rangers melawan anak buah dari Rita Repulsa, kita bisa melihat poster dari Bulk and Skull, yaitu tokoh komedi yang sering muncul dari season 1 Mighty Morphin Power Rangers sampai di series Power Ranger in Space. Kemudian kita bisa melihat beberapa Power Rangers yang diculik oleh Rita Repulsa. Ada Zeo Ranger 2 Yellow dari series Power Ranger Zeo, lalu ada Phantom Rangers yaitu Power Rangers yang begitu misterius dan sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ada Black Space Ranger dan juga Yellow Space Ranger dari series Power Ranger in Space, dan Galaxy Red, Galaxy Green, dan juga Galaxy Blue Rangers dari series Power Rangers Lost Galaxy. Lalu ada Lunar Wolf Rangers dari series Power Rangers Wild Force, dan Red Dino Rangers serta White Dino Rangers dari series Power Rangers Dino Thunder. Lalu ada Great Battle Force Red Ranger, Blue Rangers, dan juga Gold Rangers dari series Power Rangers Beast Morpher. Nah, semua Power Rangers yang diculik oleh Rita Repulsa di sini berada dalam satu universe yang sama, karena kita tidak melihat adanya bagian atau anggota dari Power Rangers RPM, Power Rangers Ninja Steel, atau bahkan Power Rangers Dino Charge. Karena ketiga Power Ranger tersebut berada di universe yang berbeda dengan universe utama dari series Power Rangers Mighty Morphin. Dan tidak menutup kemungkinan sepertinya Rita Repulsa di sini tidak bisa atau masih belum bisa mengakses kekuatan dari Morphin Grid untuk menuju ke berbagai universe yang berbeda seperti layaknya Power Rangers sebelumnya yang sudah kita bahas. So, itu tadi adalah breakdown dari Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Kalau misal ada yang kurang atau kalian ingin mengoreksi, kalian bisa tulis di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. Aku Sukenos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.